Tidak semua tempat aman untuk dilewati saat malam hari. Ada tempat yang sengaja dihindari, bukan karena gelap, tapi karena apa yang mungkin terlihat di dalamnya. Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun anehnya, warga percaya tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Karena setiap malam tertentu selalu ada yang melihat sosok putih berdiri di antara nisan. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu tidak diam. Ia perlahan melompat mendekati siapa saja yang lewat. Desa itu terletak cukup jauh dari keramaian kota, dikelilingi sawah, pepohonan besar, dan jalan-jalan kecil yang hanya diterangi lampu seadanya. Di siang hari, desa itu terasa damai. Anak-anak bermain, orang tua bercengkrama. Namun, saat malam tiba, suasana berubah. Jalanan menjadi sepi, suara angin terdengar lebih jelas, dan aktivitas warga perlahan berhenti lebih cepat dari desa pada umumnya. Salah satu alasan utamanya adalah sebuah tempat yang berada di pinggir desa itu, pemakaman tua. Kuburan itu tidak terlalu luas, namun terlihat sangat tua. Beberapa nisan sudah miring, sebagian bahkan hampir tertutup tanah dan rumput liar. Pohon-pohon besar tumbuh di sekitarnya, membuat area itu selalu terasa lebih gelap, bahkan saat siang hari. Tidak ada lampu penerangan di dalamnya, hanya cahaya bulan yang terkadang masuk di sela-sela dedaunan. Warga desa jarang datang ke sana kecuali saat benar-benar perlu. Dan ada satu aturan yang selalu diingatkan dari generasi ke generasi: jangan pernah melewati kuburan itu setelah tengah malam. Suatu malam, seseorang pemuda bernama Raka pulang dari kota. Ia bekerja sebagai karyawan toko, dan malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Biasanya Raka memilih jalan memutar yang lebih ramai. Namun malam itu tubuhnya terasa sangat lelah. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Dan satu-satunya jalan tercepat adalah melewati jalan kecil di samping kuburan tua itu. Raka sempat berhenti sejenak. Ia mengingat cerita-cerita warga desa tentang sosok yang sering terlihat di sana. Namun akhirnya ia menghela napas panjang. Cuma cerita, umamnya pelan, dan ia pun melanjutkan langkahnya. Saat Raka mulai mendekati area kuburan, suasana tiba-tiba terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik yang tadi terdengar ramai perlahan menghilang. Jalan kecil itu terasa jauh lebih sunyi. Langkah kaki Raka menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Ia mencoba berjalan lebih cepat, namun semakin dekat, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Ketika Raka melewati gerbang kuburan, angin tiba-tiba berhembus cukup kencang, daun-daun kering berjatuhan, dan ranting pohon bergesekan satu sama lain. Raka berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah dalam kuburan. Gelap, tidak ada apapun yang terlihat jelas. Namun entah kenapa, ia merasa seperti tidak sendirian.
Beberapa detik kemudian terdengar suara pelan dari dalam kuburan. Raka langsung membeku. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaan saja. Namun beberapa detik kemudian berbunyi lagi. Kali ini lebih jelas, seperti sesuatu yang melompat di atas tanah. Dengan perlahan, Raka menoleh ke arah sumber suara. Di antara nisan-nisan yang samar, ia melihat sesuatu. Sosok putih berdiri diam, tidak bergerak, tubuhnya tegak, terbungkus kain panjang dari kepala hingga kaki. Raka mencoba berkedip beberapa kali, berharap itu hanya ilusi. Namun sosok itu tetap ada, dan saat itu juga perlahan kepala sosok itu mulai menghadap ke arah Raka. Satu lompatan, jaraknya menjadi lebih dekat. Raka mundur satu langkah, lalu sosok itu melompat lagi. Kini jaraknya hanya beberapa meter dari pagar. Cahaya bulan mulai memperjelas bentuknya, kain putih kusam yang membungkus tubuhnya, dan wajah pucat dengan mata kosong tanpa ekspresi. Raka tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Saat sosok itu kembali melompat, ia langsung berbalik dan berlari. Langkah Raka terdengar cepat memecah kesunyian malam. Namun di belakangnya suara itu ikut terdengar. Semakin lama semakin dekat. Raka tidak berani menoleh. Ia hanya berlari sekuat tenaga tanpa henti. Nafasnya terengah-engah, kakinya hampir tersandung beberapa kali. Namun ia terus berlari sampai akhirnya ia melihat rumahnya di kejauhan. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi melewati jalan tersebut. Dan hingga hari ini, warga desa masih menghindari kuburan itu saat malam terlalu sunyi. Karena bagi mereka, apa yang ada di sana bukan hanya cerita, melainkan sesuatu yang benar-benar pernah terlihat. Dan mungkin di saat malam menjadi terlalu sepi, di antara nisan yang diam, masih ada sesuatu yang perlahan menunggu untuk terlihat kembali.